Porsche Power Team Indonesia. Proyek ini kata kuncinya adalah pertama di dunia. Ini adalah inovasi di dalam bisnis jaringan atau network, karena pada prinsipnya biasanya network itu penuh dengan kendali sentral, maka dengan adanya elemen dari pengembangan proyek ini yaitu matriks sistem yang tertanam di jaringan poligon, maka bisnis ini daya tahannya cukup baik. Jauh dari kontrol seseorang yang mengendalikan bisnis ini. Kita mendapatkan kebebasan sepenuhnya. Perlu digarisbawahi ketika konsep ini dinyatakan pertama di dunia, artinya jelas tidak ada kesamaan dengan bisnis sebelumnya. Ini bukan seperti bisnis binari, matahari sistem, ataupun trinari. Dan ini juga bukan central bisnis, sejenis MLM itu bukan, penjualan robot trading juga bukan, BU investasi juga bukan. Pada dasarnya bisnis ini adalah bisnis sah karena kita memasarkan program aset yaitu sistem bisnisnya, dan di situ kita akan mendapatkan banyak manfaat. Ini juga bukan piramida sistem, ini juga bukan money game karena memang tidak ditemukan unsur-unsur seperti itu di proyek ini. Dan ini sekali untuk selamanya. Kalimat ini menjadikan motivasi Power Team. Ya, kita cukup berpengalaman di dalam bisnis network, tapi terkadang kita membangun bisnis-bisnis network, setelah bisnisnya terbangun, tim besar, malah kita hilang kepercayaan, malah kita tidak bisa mengakses apa yang sudah kita bangun. Karena apa? Karena bisnisnya masih dikendalikan oleh perusahaan tertentu, sekelompok orang atau individu tertentu. Maka Metaverse bisa untuk penerapan komitmen dan konsisten karena bisnis sama dengan sistem. Kalau sistemnya kuat, sudah mengandung unsur teknologi blockchain yang tidak bisa dihentikan, dimatikan, diintervensi, maka bisnis itu adalah mempunyai daya sistem yang cukup kuat, memungkinkan untuk teman-teman bangun. Teman-teman bangun bisnis ini beberapa bulan, bisnisnya bertumbuh, maka itu adalah aset yang kita bangun, dan pastinya tidak ada kegagalan ketika kita menjalankan bisnis ini, ketika teman-teman mengikuti apa yang kita sampaikan, karena bisnis ini adalah sebuah bisnis yang luar biasa dan dipercayai di banyak negara. Jadi bukan lokal, ini internasional. Jadi secara kualitas kita naik kelas. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Teman-teman, apa itu Metaverse? Metaverse ini sebenarnya mungkin beberapa orang melihat ini adalah sesuatu yang baru. Iya, benar, karena ini adalah blockchain. Ya, biasanya kita mengenal bisnis sentral, tapi sekarang kita masuk ke bisnis desentral. Nah, di sini Metaverse ini sebenarnya adalah sebuah platform DeFi yang menargetkan nomor satu di dunia. Kenapa dia bisa nomor satu? Jadi, bisnis Metaverse ini akan mengembangkan banyak DeFi project berlapis di dalam satu ekosistem namanya Metaverse Ecosystem. DeFi itu adalah desentralisasi finance yang tidak ada pihak ketiga ataupun perusahaan. Dalam hal ini dia terdesentralisasi. Pengembangan bisnis ini banyak sekali, produk-produk blockchain akan dikembangkan di dalam bisnis ini. Pertama, kita di sini mengembangkan dengan sistem pemasaran program aset, yaitu smart contract, dan juga digital aset seperti NFT, Porscoin, dan lain-lain. Teman-teman, proyek ini ditemukan oleh Lado Oktanikop. Sampai saat ini mitranya sudah mencapai 1.600.000 lebih di seluruh dunia, dan sistem ini terdesentralisasi yang mempunyai roadmap yang cukup jauh. Dalam hal ini secara bertahap akan meluncurkan banyak elemen program bahkan digital aset yang akan diluncurkan secara bertahap. Kita sudah Banyak. kita sudah meluncurkan Tekstil Matrix sebagai program bisnisnya atau sistem bisnisnya. Kemudian juga sudah didistribusikan NFT royalty, ya, aset digital. Core program atau program inti juga sudah terhubung. Universe Matrix, yaitu sistem bisnis kedua, juga sudah diluncurkan yang terkhusus untuk pengembangan atau terhubung dengan project Web3 yaitu Metaverse, dan juga terhubung untuk distribusi aset digital Porscoin yang saat ini terus berlanjut, distribusinya hampir habis. Kemudian ada peluncuran marketplace dan sudah diluncurkan dan terus dikembangkan. Ada juga swap program, Metaverse ekosistem, Metaverse dunia digital juga ada di sini. Kemudian wallet sendiri yang saat ini mungkin kita menggunakan Trust Wallet, Token Pocket, kedepannya kita juga mempunyai project itu. Porscoin akan listing nantinya setelah distribusi saat ini. Textile good atau textile royalty, ya, semacam produk atau digital asset yang terhubung dengan
project atau produk nyata. Jadi kita mendapatkan aset digital, aset tersebut nanti bisa ditukarkan dengan real produk. Itu kedepannya project pengembangan berikutnya. Ada mana program, kemudian juga ada boost matrix, sistem bisnisnya, ada zona game, game blockchain, ada off-rail matrix. Jadi banyak sekali dikembangkan secara bertahap dan saat ini pastinya teman-teman menjadikan bisnis ini sesuatu yang baru, tapi di sisi lain kita mendapatkan manfaat karena lebih dulu mengetahui, karena perjalanannya masih sangat panjang, ini masih startup, belum sepenuhnya diluncurkan. Tapi jangan khawatir, walaupun belum sepenuhnya ekosistemnya semuanya diluncurkan, kita sudah bisa menghasilkan dari pemasaran program matrik dan lain-lain. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, teman-teman harus mengerti bahwa proyek ini ditemukan atau dikembangkan oleh Lado Oktanikop dan tim. Oke, Metaverse ini adalah penemu sistem matrik ini, dan sistem matrik ini ditemukan, kemudian dia buat sebuah program algoritma berupa smart contract dan dijalankan di jaringan Polygon blockchain. Platform ini akan meluncurkan banyak produk blockchain yang terhubung dengan matrik, ya. Tahap awal peluncuran itu diluncurkan tekstil matrik dan universe matrik. Kedepannya itu ada bus matrik dan overrail. Itu semuanya sistem bisnisnya. Nah, dalam hal ini, sistem tersebut itu adalah untuk sistem bisnis dan distribusi dari stablecoin, Forcecoin, NFT, token energi, dan aset-aset lain. Dan juga sistem matrik itu akan terhubung dengan project Web3 seperti Metaverse, kemudian Marketplace, kemudian staking program, zona game, dan lain-lain. Jadi di dalam satu ekosistem Metaverse ini, itu akan mengembangkan banyak elemen blockchain. Jadi pemahamannya seperti itu. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kekuatan bisnis ini ada 5 pilar pada umumnya. Ya, di sini sistem ini cukup kuat, aman, dan nyaman karena ini adalah blockchain. Ya, pengembangan dari blockchain teknologi. Kemudian semua sistem, baik sistem bisnis, sistem distribusi, dan semua yang ada di Metaverse ini sudah menggunakan smart contract. Kemudian dengan adanya blockchain dan smart contract ini, sistem ini sudah terdesentralisasi dan alat transaksinya sendiri menggunakan sejenis cryptocurrency, bukan uang fiat, untuk alat transaksi di dalam elemen atau ekosistem ini. Dan untuk penghubung semua elemen itu ada namanya desentralisasi application. Jadi aplikasi yang terdesentralisasi. Teman-teman, saya tidak mendetailkan ini karena pada dasarnya pemahaman blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, dan DApps itu sering kita sampaikan di saluran edukasi kita dan juga sudah banyak media yang menyampaikan tentang elemen ini atau pilar ini, dan teman-teman bisa mengakses YouTube channel, Wikipedia, Google untuk memahami atau mendalami tentang pemahaman-pemahaman 5 pilar Metaverse ekosistem ini. Oke. Di sini saya merangkum beberapa hal yang perlu diketahui. Metaverse ini menggunakan teknologi yang sangat sempurna, pemasaran program aset terdesentralisasi, yang mana didukung oleh teknologi blockchain, smart contract yang revolusioner. Kode smart contract Metaverse ini itu sepenuhnya tersedia untuk umum, jadi teman-teman dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjangnya. Pertama, poin yang pertama itu adalah otonom. Ya, maksudnya Metaverse ini dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Jadi teman-teman harus menyadari juga kenapa kita gagal membangun bisnis network selama ini, karena ada elemen, yaitu manusianya yang mengendalikan baik sistem dan dana. Jadi nasib bisnis kita selama ini itu ada di tangannya mereka. Tapi di Metaverse dihilangkan faktor manusianya, sehingga resiko itu juga hilang. Jadi inilah kehebatan dari sistemnya Metaverse. Kemudian juga poin yang kedua, Metaverse ini sistemnya tidak dapat diubah. Jadi ketika diluncurkan, ya sepenuhnya seperti itu, tidak bisa diintervensi lagi. Baik yang mendevelopnya juga tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Blockchain mengamankan algoritmanya, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan Lado atau pembuat dari ide ini, dapat mengganggu, membatalkan, atau mengubah program beserta transaksi yang ada. Oke.
Nah, jadi kita juga bebas dari yang namanya ganti plan atau perubahan-perubahan yang merugikan pelaku bisnisnya, itu nggak ditemukan di Project Metaverse. Kemudian poin yang ketiga, Metaverse ini transparan. Ya, kode smart contract ini terbuka dan sudah terverifikasi, dan siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi beserta program yang ada. Ya, ini memastikan kondisi yang adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi di dalam sejarah bisnis network, kita mungkin tidak akan pernah menemukan suatu bisnis yang transparansinya 100%. Sulit, bahkan tidak mungkin. Tapi Metaverse bisa karena penerapan dari pengembangan blockchain. Teman-teman bisa mengakses melalui Polygon Scan, ya, baik melihat transaksi, program, bahkan kita bisa mengakses wallet orang lain untuk melihat historical, analisis, dan pembuktian. Bahkan kita bisa login ke ID siapapun untuk kebutuhan analisis dan pembuktian. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin. Bahkan beberapa kasus, ya, terhindar dari penipuan. Contoh kasus misalnya ada seseorang kemarin yang ingin membeli DAI stablecoin, kita kirim DAI stablecoinnya, tapi dia bilang nggak masuk. Tapi ternyata DAI-nya sudah dikirim ke tempat lain. Artinya sistemnya memaksa kita untuk berlaku jujur karena transparansinya jelas, semuanya bisa dilacak. Itu salah satu contoh kehebatan dari bisnis ini. Kemudian poin yang keempat, ini sepenuhnya otomatis. Semua transaksi itu terjadi antar anggota atau antar wallet atau peer-to-peer dalam bahasa blockchain-nya. Tidak ada proses withdraw di Metaverse, ya. Jadi kalau dulu kita memasarkan produk A, paket investasi B, dan lain-lain, itu biasanya kita menjual kepada seseorang, dan uang dari seseorang tersebut ditransfer ke rekening perusahaan tertentu, individu tertentu, atau wallet individu, maka terkumpullah di situ. Nah, dari situlah akan didistribusikan bonus. Artinya ada pihak ketiga yang menampung dananya. Maka di Metaverse tidak seperti itu konsepnya. Ketika teman-teman mengembangkan bisnis ini, maka detik ini mendapatkan bonus, maka detik itu juga akan langsung masuk ke handphone wallet masing-masing. Jadi tidak ada proses withdraw karena memang tidak melibatkan pihak ketiga atau admin. Oke. Kemudian poin yang keempat, ya kelima, itu terdesentralisasi. Jadi di sini tidak melibatkan perusahaan tertentu atau manajer atau admin atau kepala perusahaan. Yang ada itu adalah penemu dari sistem ini atau pencipta atau pendevelop dari platform ini. Dan hebatnya lagi statusnya itu sama seperti kita. Dan di sini ketika teman-teman memasarkan atau mengembangkan bisnis ini, kita tidak dimanfaatkan. Dalam arti distribusi bonusnya itu 100% ke mitra. Jadi kalau saya memasarkan program ini dan ada orang yang bergabung, dan hasil dari pemasaran itu sendiri itu tidak dikirim ke Lado Oktanikop, tapi 100% didistribusikan ke saya dan tim saya. Jadi ini lebih ke independent business owner. Kita mendapatkan sistem dengan penuh kebebasan dan dalam kendali kita. Oke. 100% dalam jaringan. Maksudnya di sini tidak ada biaya yang tersembunyi atau biaya layanan atau selisih, dan di sini juga tidak ada pengumpulan dana dari pemasarannya. Jadi teman-teman, mungkin selama ini yang professional network ada namanya biaya atau harga murah untuk leader atau founder, bahkan foundernya terkadang dikasih akun free. Itu namanya ketidakadilan di dalam bisnis. Ada juga harga stokis, harganya lebih murah, nanti dijual lagi ada selisih atau keuntungan yang didapat. Maka di Metaverse tidak seperti itu. Sistemnya semuanya sama, harganya juga sama, dan pola pendapatan juga sama. Jadi benar-benar ini adalah bisnis mandiri yang tidak eh, menguntungkan sekelompok orang atau individu tertentu. Nah, jadi menarik sekali keadilan tercipta di Project Metaverse ini. Unsur keadilan itu nyata. Oke. Nah, itu adalah bagian dari pembuka tentang pemahaman awal, dan selain dari itu juga kita tidak cukup bercerita bahwa Metaverse ini adalah bisnis berskala global, bisnis yang daya tahan sistemnya hebat, anti scam, dan banyak hal yang mungkin berlebih ya menurut teman-teman. Tapi ada yang terpenting yaitu pembuktian. Bisnis tanpa pembuktian itu adalah omong kosong. Ya, sehebat apapun saya membuka Zoom tadi dengan kalimat-kalimat yang mungkin luar biasa, tapi
dengan pembuktian itu adalah omong kosong. Dan hebatnya kami telah membuktikan itu bahwa bisnis ini layak untuk diperjuangkan. Kami pernah mengambil data tim kami, 1 bulan mereka bergabung, kita ambil datanya untuk melihat seberapa besar potensi dari bisnis ini. Ternyata luar biasa. Bahkan dalam 1 bulan aja ada yang menghasilkan 200 juta, 140 juta ibu rumah tangga, ya, tidak pernah mengembangkan melalui roadshow, tidak pernah mengembangkan melalui tabel talk, ya, dari kenyamanan rumah, itu pun bisa menghasilkan ratusan juta. Ada 64 juta, 47 juta, ini baru power team, belum tim yang lain, belum dari negara lain. Jadi dari pembuktian ini saya rasa sudah cukup, bahwa bisnis ini bisa merubah finansial kita. Dan pendapatan ini perlu diketahui ini adalah pendapatan rata-rata umum di Indonesia. Jadi pendapatan umum di Indonesia itu tidak bisa mencapai ini. Jadi peluangnya cukup besar ketika teman-teman ingin menciptakan impian, ya, karena memungkinkan. Jalannya sudah ada, sistemnya sudah hebat, ya. Jadi buktinya pun sudah ada. Jadi tinggal bagaimana teman-teman memahami lebih lanjut untuk bergabung bersama orang yang mengundangnya di